Shalom, selamat malam teman-teman, selamat malam Indonesia, selamat malam Malang. Selamat datang di ruangan dakwah Kristen Indonesia untuk aplikasi TikTok Lina Wijaya 5, channel YouTube Lina Wijaya Official. Ya, teman-teman, selamat hari Minggu ya. Ada yang tanya lagi di mana? Ya, saya lagi di pinggir jalan tunggu trip ke Bromo, teman-teman. Iseng. Saya nggak kasih renungan ya untuk selamat hari Minggu bersama Mali. Oke, sorry teman-teman. Nggak hilang. Itu tadi ada pemberitahuan aja. Gak apa-apa. Nah, teman-teman, dari banyaknya DM, dari banyaknya pesan yang masuk ke nomor official, saya harap teman-teman itu yang coba dikonfirmasi suara saya cukup jelas nggak? Ya, shalom Joni. Cek sound teman-teman. Ciro Lupat. Bukan kresek-kresek teman-teman, tuh anginnya kenceng tuh. Tadi malam bagus. Emang tadi malam di mana? Tadi malam kan saya masih di Bandung. Ya, betul. Ya, shalom semuanya. Saya open gate teman-teman ya. Saya nggak kasih renungan, tapi saya open gate biar teman-teman bisa tahu saya sekarang ada di daerah Kayu Tangan, tengah kota Malang. Saya lagi tunggu trip untuk berangkat ke Bromo nanti malam dini hari teman-temannya, untuk bisa lihat sunrise nanti pagi tanggal 5. Berisik suara mobilnya, emang saya lagi di pinggir jalan.
enggak teman-teman, ini enggak akun baru. Ini ruangan kedua, jikalau ruangan pertama sedang maintain. Saya ada yang tanya enggak bahaya tah? Saya tadi sudah kirim beberapa dokumentasi ke tim lawyer ya teman-teman, jadi nggak apa-apa lah. Saya kalau ada di mana-mana kan selalu kirim dokumentasi ke mereka. Sebentar ya teman-teman, I wanna show you. Nah, betul. Betul sekali teman-teman. Ini saya ada di sini. Teman-teman bisa lihat tuh, saya ada di depan BCA. Ya kemarin saya sudah kirim undangan buat teman-teman ya, untuk yang Malang sekitar, kalau memang tertarik dengan ingin ketemu terutama ya Malang sekitar, saya sudah umumkan. Ya betul teman-teman. Apakah teman-teman punya pertanyaan primer? Apakah ada yang mau ditanyakan atau mau sekedar sharing? Ya, saya sudah posting beberapa kegiatan tadi ya. Nah, ini sisa-sisa malam aja. Karena besok saya itu nggak ikut rapat LDT-nya, pertemuan LDT-nya. Saya meleset, saya pikir itu mulainya di tanggal 5, ternyata mulainya di tanggal 6. Nah, karena ada satu hari, bisa jadi memang Tuhan ingin saya kembali ke Bromo. Saya bawa beberapa baju untuk dibagikan di Bromo, di atas, benar-benar di atas, sambil kita nanti memberikan beberapa pertanyaan ya seperti biasa teman-teman. Kita mau tahu bagaimana mereka terhadap yang namanya kitab Injil. Salah satu kitab yang bagi mereka ada 3, ada Taurat dan Zabur, di mana Injil salah satu yang harus mereka yakini, harus mereka imani, harus mereka percayai tanpa mereka ketahui isinya. Nah, ini menjadi satu cara kita untuk bisa masuk ke sana. Bagaimana mungkin kita mengimani atau mempercayai sesuatu yang kita tidak pernah tahu isinya. Nah, ini sebuah tantangan bagi mereka sendiri ya, supaya mereka tidak memiliki iman yang kosong, tidak memiliki pengetahuan yang kosong. Inilah menjadi kesempatan di mana kita bisa membagikan kepada mereka dengan cuma-cuma apa itu sebenarnya kabar baik atau Injil. Jadi Injil itu bukan sekedar buku yang gedebuk jatuh dari langit, melainkan itu adalah kabar baik tentang keselamatan di mana Kristus sendiri sebagai sentral di dalam sana ya, sebagai benang merah yang diberitakan. Wow, benar-benar dingin teman-teman. Ya. Ya. Oke, arek-arek Malang, arek Malang, monggo silakan merapat bagi yang pengen ketemu dengan saya. Beberapa teman itu DM-nya kami di Surabaya. Ya kalian dong yang harusnya ke Malang. Apalah artinya Surabaya Malang? Saya ini jauh dari Jakarta, dari Kalimantan, muter-muter. Ini cuma Surabaya Malang kok. Oh, Ketiban ya. Sebentar. Teman-teman bisa lihat ya, kalau teman-teman itu turun ke jalan seperti ini, turun ke lapangan seperti ini, teman-teman itu akan melihat banyak banget jiwa yang sebenarnya mereka memerlukan juru selamat, memerlukan
apanya yang blunder? Apanya yang blunder? Ngomong. Bukan. Saya tidak sedang di Malioboro, teman-teman. Oke, teman-teman. Wajahnya tambah bundar. Iyalah, nggak mungkin kotak, nggak mungkin segitiga lah, teman-teman. Pada dasarnya semua wajah itu bundar. Ya, dingin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tuh cuman killing time, teman-teman, killing time. Jadi saya open room karena sebentar lagi saya dijemput ke Gubuk Klaka. Males tadi saya kesana sendiri. Malang lagi dingin, bukan lagi dinginnya, teman-teman. Ai tak tahu Ai bisa naik enggak nih ya. Baru selesai gereja jam segini, jam 20.54. Oh, bisa jadi ya yang bisa jam 7, jam 8 itu ya. Oh. Ya. Kamu di GPIB Immanuel Malang, mampirlah ke sini. Kalau kamu memang ingin souvenir dari saya, mampir ke sini ya. Jarang-jarang loh. Silakan. Ya, shalom. Thank you teman-teman untuk tap layar dan untuk share live-nya ya. Saya tidak ada renungan singkat memang dalam program Selamat Hari Minggu hari ini karena memang Lina juga sedang dalam perjalanan. Jadi ada sih buku renungannya, tapi tadi ditinggal di kamar ya sama laptopnya. Mau naik ke gunung bawa laptop ya sih. Jadi nggak dibawa, teman-teman. Ya nggak apa-apa, next time. Kan tadi katanya baru pulang. Saya pikir baru pulang itu baru keluar, ternyata nyampe rumah gitu ya. Siap, betul. Ya betul teman-teman. Oh ya, ini hari Minggu ya. Saya kasih kuis untuk 1 buah topi, 1 buah baju, 1 buah Alkitab. Ya, perhatikan teman-teman pertanyaannya. Hari Minggu identik dengan kuis. Sebentar teman-teman.
Perhatikan teman-teman pertanyaannya. Kemana Yesus pergi? Ya, 6 hari sebelum. Perhatikan sebelum Paskah. Dan itu tercatat di kitab apa? Kemana Yesus pergi selama 6 hari sebelum Paskah dan dicatat di dalam kitab apa? Silakan teman-teman yang mau jawab. Jadi jawabannya titik-titik hari, kitabnya titik-titik, pasal titik-titik, ayat titik-titik. Oke, monggo silakan. Kemana Yesus pergi selama 6 hari sebelum Paskah? Tercatat di dalam kitab apa? Ya, karena ini hadiahnya satu paket, ada topi, ada baju, monggo silakan dijawab. Karena banyak teman-teman ya yang minta. Kalau bisa beli itu jangan minta teman-teman ya. Cara dapatkan secara cuma-cuma cukup menjawab kuis tentang pengetahuan Alkitab. Monggo. Sebentar saya coba ini ya. Ya, selamat malam dari Semarang ya. Malang menunggu, Malang melintang. Saya sudah selesai di Bandung, sekarang saya ada di Malang. Oke, silakan pertanyaannya dijawab teman-teman. Kemana Yesus Kristus selama 6 hari sebelum Paskah dan dicatat di mana? Mak, jangan di jalan katanya. Ih, saya mah kalau balik lagi ke ES Center di Bandulan jauh tuh. Ya udah di sini aja. Orang lagi lagi nunggu dijemput. Di belakang saya ini ada Indomaret. Ada Indomaret 24 jam. Ini ada keamanan bank. Jadi kita juga cari tempat itu yang nah itu ada Indomaret teman-teman ya. Sana tuh. Ini orang-orang ini juga pada ngopi-ngopi, pada nunggu-nunggu teman-teman ya. Ya silakan. Salah, jawabannya salah. Meliawati salah. yang tidak percaya it's okay, no problem ya, that's not my business, that's your problem ya. Tetapi kalau you mau tahu kenapa saya sangat percaya, silakan kamu naik tanya saya. Tapi kalau you cuma tulis narasi I don't believe about Jesus Christ, that's not my business ya. Come on ya. Thank you Ariel, God bless you. Nggak ada yang mau jawab nih. Ya, selamat hari Minggu bersama Mak Lina Wijaya dari Kota Malang. Monggo silakan. Kita cek dulu teman-temannya. Oke. Opa Epi silakan request ke atas untuk saya kunci ya. Selamat malam Mbak, selamat malam Bos Pung. Silakan untuk saya kunci supaya fix pemenangnya. Bahasa Indonesia aja Mak. Ya suka-suka ya, karena bahasa itu bisa dipelajarin. Yang nggak ngerti belajar makanya. Jadi jangan karena kamu mengerti, orang yang ingin mengerti kau buat tidak boleh mengerti. Silakan Opa Epi, bolehkah request ke atas? Ya, well, thank you ya. Nah, teman-teman, jawabannya itu sangat clear dan sangat jelas apa yang disampaikan dan yang ditulis oleh Opa Epi di bawah. Kebaikannya selama 6 hari dicatat di dalam Yohanes ya, Yohanes 12 ayat 1. Halo, selamat malam Opa. Selamat malam Ibu Lina. Shalom. Semangat. Shalom. Iya, shalom Pak.
Opa di mana sih posisi? Di Kupang, NTT. Wih, jauhnya, euy. Oke. Ada nomor official di bio profil YouTube channel YouTube saya, Opa ya. Boleh kunjungi sana. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng juga ya. Tuh, tekan member juga jika lo ingin mau. Nanti tolong sampaikan ke nomor official di sana alamatnya, nomor telepon dan kode pos agar barang bisa segera dikirimkan ya Opa ya. Tapi sebelum itu saya mau kasih satu pertanyaan, jawabnya secara logika saja. Ya. Nah, jawabnya secara logika saja. Kenapa? Perhatikan pertanyaan saya, Opa. Kenapa kalau Natal itu tanggalnya tetap, kalau Paskah itu tanggalnya berubah-ubah? Jawabnya secara logika sederhana aja. Praktis taktis, monggo silakan. Bu Lina, diulangi loh. Kenapa kalau Natal itu tanggalnya tetap, kalau Paskah itu tanggalnya berubah-ubah? Silakan. Oh ya, Natal itu tetap. Kalau Paskah itu mengikuti bulan perputaran. Artinya bulan. Biasanya kita ikuti bulan. Gitu. Bulan apa nih? Mana ya? Bulan Yahudi ya, seperti Nisan dan lain-lain. Bulan itu ini. Itu logika saya begitu. Karena tidak selalu di tanggal di Maret, atau kadang-kadang dia biasanya Maret April gitu. Perputaran bulan ini bulan gitu. Terus kalau Natal kenapa? Kalau Natal itu sudah melalui perhitungan bulannya orang Yahudi. Karena saya pernah mendengar setelah Yesus lahir, pada hari ke-8 dia disunat, itu jatuhnya di tanggal 1 Januari tahun Masehi. Oke. Gini loh Pak, ya jawabnya sederhananya gini. Karena Natal itu tanggal lahir. Di seluruh dunia orang tanggal lahir nggak bisa berubah-ubah, betul? Iya. Nah itu logikanya di situ. Nggak mungkin kan orang ulang tahun berubah-ubah tanggalnya. Hari ini 1 Mei, besok 1 April, nggak mungkin. Betul nggak? Betul Bu Lina. Nah lalu kalau Paskah, kenapa? Karena Paskah tidak mengikuti tanggal, tapi mengikuti hari. Hari Jumat Kristus disalib, hari Minggu hari kemenangan kebangkitan. Betul? Betul. Jadi secara logika itu jawaban yang benar. Baik, terima kasih. Jangan terkecoh ya. Itu adalah pertanyaan kecohan sebenarnya. Banyak orang Kristen sendiri yang tidak bisa menjelaskan dengan baik. Jadi kenapa Natal tidak berubah dan kenapa Paskah berubah-ubah? Ya karena memang Natal adalah hari kelahiran. Di mana di muka bumi ini orang lahir bisa berubah-ubah tanggalnya? Tidak ada ya toh? Itu logika sederhana. Sedangkan Paskah itu adalah mengikuti hari. Ketika sejarah mencatat hari Jumat, hari Kristus disalibkan, maka dia tidak mengikuti tanggal. Kalau ditetapkan tanggalnya tetap, harinya tentu akan berubah-berubah. Bisa Senin, bisa Selasa, tidak akan selalu Jumat. Itu logika sederhananya. Bedakan hari kematian dan hari kelahiran. Itu ya Opa ya. Ya Bu Lina, terima kasih. Wah, saya dapat ilmu baru nih. Itu bukan ilmu, itu logikanya. Logika toh? Ya. Nah, kalau secara logik itu berarti dia secara faktual juga realnya seperti itu. Ya. Itu teman-teman, jadi jangan terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan framing. Saya mengajak angkat satu ini sederhana memang, tapi kadang
banyak anak-anak Tuhan yang belepotan untuk menjelaskan atau menjawab, pada itu sederhana sekali. Oke, selamat ya Upaya, selamat. Ya, Tolong terima kasih. dihubungi nomor ofisial yang ada di channel YouTube, nanti mereka yang akan mengirimkan. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu Lina, terima kasih banyak. Salam. Ya, Shalom. Sama-sama, Tuhan berkati. Thank you ya. Oke teman-teman. Nah, kira-kira ya, Shalom Bu Lina, Shalom. Ini ya, ini jalannya ini kayaknya aman, nyaman, kayaknya sih saya nggak tahu ya. Ini udah jam 9 malam, rame sekali masih teman-teman ya. Ini saya sengaja melipir ke daerah yang tidak terlalu ramai. Kalau maju bangsa 200 sampai 500 meter ke depan, ramenya minta ampun. Ini kalau di Singapura daerahnya Bugis Street ini kayak gini nih, Bugis Street ini ramai. Tapi kalau di sana lebih terang benderang ya. Di sana nggak ada tempat remang-remang teman-teman. Oke, kuis kedua, perhatikan. Yang masih pengen kuis, ketik angka 4. Rame teman-teman. Nah, saya tuh cuman satu aja, saya tuh nggak tahan. Asap-asap. Masih boleh ikut, nggak boleh. Yang udah dapat nggak boleh lagi ikutan ya. Kasih kesempatan buat yang lain. Biar souvenirnya rata dari Sabang sampai Merauke. Nih pertanyaannya teman-teman ya. Pertanyaan sebenarnya sederhana. Siapa nama orang yang menyaksikan penampakan Kristus? Dicatat di mana? Siapa nama orang yang menyaksikan penampakan Kristus di jalan? Dicatat di mana? Silakan. Ini kayaknya Opa Epi ini suka baca Alkitab ya, jadi dia banyak tahu jawabannya.
Kapan-kapan lah Saul hidup di situ. Kapan-kapan lah Saul tuh hidup di situ. Ya silakan teman-teman, saya ulang. Siapa orang yang menyaksikan penampakan Kristus pada saat menuju Emmaus? Dicatat di mana? Bukan Simon, silakan teman-teman. Para murid bukan. Silakan. Dan dicatat di mana? Seperti Opa tadi jawabannya jelas ya. Betania, Yohanes sekian, ayat sekian. Monggo silakan. Oke, teman-teman kita lihat ya. Saya baca ya. Saul itu salah. Simon itu salah, para murid itu salah, Thomas itu salah. Jawaban yang lengkap, Saulus itu juga salah. Ya. Yang benar itu Ani, Kleopas, Lukas 24 ayat 13 sampai 9. Oke ya. Saya minta jawaban yang benar oleh Ibu Ani, entah siapalah itu. Silakan kamu request naik ke atas. Teman-teman thank you ya untuk supportnya, untuk tetap layarnya atau share live-nya. Silakan. Kayaknya belum ada yang ngebagikan live saya. Jadi yang mau ikutan kuis orangnya terbatas ini aja. Ini namanya egois. Tetap layar dulu teman-teman. Nanti kuisnya yang ketiga ada di 10 kalah. Ya, thank you. Happy Sunday, teman-teman. Silakan Ani, kamu request naik ke atas seperti Opa Epi tadi. Caranya request di situ ada lambang kepala orang warna biru dan merah. Tulisannya multiguna atau plus kamu. Ini kamu coba diklik ya request ya. Nah teman-teman yang dalam 3 hari tidak menghubungi nomor official, saya anggap tidak ada gambar kepala orang di situ Bu Ani, Anda tinggal request di situ. Nah teman-teman yang sudah dari YouTube itu juga sebenarnya banyak sudah yang menang kuis ya, tapi tidak menghubungi nomor official, jadi kita tidak bisa mengirimkan. Makanya teman-teman kalau 3 hari 3 hari pemenang kuis tidak menghubungi, maka dianggap membatalkan hadiahnya ya, karena
nomor official itu teman-teman nomor yang sangat-sangat kredit ya, banyak sekali di sana permintaan masuk, termasuk untuk konseling. Jadi saya harap teman-teman kasih keterangan di situ pemenang kuis. Ya, selamat malam Mama Theo. Selamat malam Hani. Ya, malam Mbak Dina. Halo, salam kenal. Salam kenal juga. Halo. Ya, ini posisinya di mana ya Mbak Ani ya? Boleh tahu nggak? Di Cibubur, Jakarta Mbak Dina. Oh, di Jakarta. Ya, gampang ya. Jakarta. Nanti Jakarta mana nih? Cibubur masuk Depok ya. Oh ya, I see. Jakarta gampang ya, nanti bisa, tapi tolong hubungi nomor official yang ada di channel YouTube saya. Nanti silakan di subscribe, jangan lupa tekan lonceng teman-teman. Jadi kalau live ada pemberitahuan juga di YouTube. Di sana ada nomor official. Nah, Anda boleh hubungin, kasih tahu pemenang kuis 0408 2024 ya. Nama, alamat sama nomor telepon. Ingat teman-teman, kalau ngasih alamat jangan lupa kode pos. Kasihan itu kurirnya nanti nganternya repot ya, jangan persulit perkara orang. Kita justru permudah. Nah, kode pos itu mempermudah pengantaran barang. Bekerja samalah dengan baik. Oke, selamat Mbak Ani ya. Nah, saya ada pertanyaan dengar dulu. Ada pertanyaan yang cukup dijawab dengan logika saja. Oke. Mbak Ani lagi di luar ya, suaranya di tempat saya kecil putus-putus. Oh gitu? Enggak, saya di rumah ini. Masih kecil ya? Kecil ya? Nah, nggak tahu di teman-teman, kalau di saya tuh kayaknya jauh banget gitu. Oh gitu, saya coba keluar ya. Saya keluar dulu deh. Gimana kira-kira? Sudah ada perubahan? Ya, Bu Lina? Apa perbedaan gereja dengan gedung gereja? Gereja dengan gedung gereja. Kalau Monggo silakan. gereja itu sendiri itu sebetulnya kita ya, murid-murid Tuhan Yesus, kita itu secara pribadi merupakan gereja. Sedangkan gedung gereja ya benda mati yang tempat kita beribadah, ya gedung. Gereja itu sendiri sebenarnya kita gitu. Cakep. Lalu dengerin Bu Lina jadi cakep. Ya. Jadi kalau orang ada tanya kamu, ini pertanyaan framing ya. Orang framing kamu tanya, kapan Yesus bangun gereja? Jawabnya gimana? Perhatikan pertanyaannya, kapan Yesus bangun gereja? Jawabnya apa? Kapan Yesus bangun gereja? Ya ketika dia menciptakan kita manusia. Salah. Nah, kapan Yesus membangun gereja? Apa ya? Gimana? Jebakan Batman nih, Ya. gimana nih? Sampai enggak? Itu kan pertanyaan framing yang sering diajukan oleh RT 6. Jadi kita harus jeli. Nah, kita harus tanya dia balik dulu, yang you masuk ini, yang you maksud ini gereja atau gedung gereja gitu. Tegaskan dulu. Karena mereka itu blunder tentang gereja dan gedung gereja. Kalau mereka tanya gedung gereja, ya enggak pernah ada, enggak kapan-kapan. Lah wong Yesus bukan kuli bangunan. Ya ta? Itu benar. Jadi teman-teman Kristen jangan buru-buru menjawab. Semua pertanyaan framing itu adalah jebakan Batman. Jadi jeli dulu, perhatikan dulu. Ya, tanya balik, yang you maksud apa nih, gereja atau gedung gereja? Kalau dia maksud gereja bukan gedung, maka jelas Yesus membangun ketika dia memerintahkan kepada Petrus, di atas batu karang ini engkau harus membangun jemaat. Gereja, jemaat itu adalah kumpulan-kumpulan gereja. Nah, jadi jemaat atau gereja dibangun
eklesia itu dibangun oleh Yesus Kristus ketika dia memberi mandat kepada Petrus, ya teman-teman ya. Jadi cari tahu dulu nih mau gereja apa gedung gereja, ngono ya. Ya, betul. Jadi kita balik tanya dulu ya, Bu Lina ya, pastikan make sure dulu maksudnya apa. Oke. Iya. Lagi dong. Lagi dong. Apanya yang lagi ngenyan. Oke, Mbak Ani, apa yang mau disampaikan nih buat teman-teman? Buat Bu Lina tetap maju terus, Bu Lina, semangat. Ibu dipakai Tuhan, kalau saya mengikuti Ibu Amin. punya roh gitu loh Bu. Jadi tetap nggak usah takut, pasti Tuhan sangat memberkati Bu Lina. Saya sering mengikuti Bu Lina di channel ini. Maju terus ya Bu Lina. Kita dapat Semangat, banyak ilmu, ya dong. dapat banyak ilmu. Kita jadi bertumbuh. Di kemarin ya Bu Lina? Di Malang. Oh Malang. Bulan lalu saya di Semarang, ini di Malang. Malang sudah makan Mbak? Ora doyan. Oh. Malang apa yang enak bakso? Nggak usah ke Malang, di Jerman bakso is bakso. Kecuali kalau di Malang baksonya segitiga, di sana bulat. Nah mungkin baksonya Malang aneh, enak gitu. Ini sama-sama bulat tak? Ada lagi Mbak Ani? Cukup, nanti terlalu banyak. Oh iya. Terima kasih banyak. Oke, thank you ya. Tuhan berkati Ya. ya. Sama-sama. Ingat teman-teman, dimanapun kamu berada, jadikan penginjilan itu sebagai lifestyle atau gaya hidup. Amin. Oke, thank you Mbak Ani. God bless you. Ya. Semangat. Itu turunnya gimana nih turunnya ini? Turunnya lompat lah. Turun. Disilang ya, kasih silang aja ya. Makasih. Iya Maaf. iya disilang lah. Iya. Makasih. Aduh teman-teman, makanya jangan mainan ini apa sosmed kalau nggak ngerti. Bikin malu ya. Oke, monggo. Jangan lupa semua yang pemenang kuis untuk menghubungi ya nomor official yang ada di bio profil channel YouTube saya. Nah, monggo silakan. Apakah ada yang ingin pertanyaan ketiga? Silakan ketik angka 4, minimal 50 orang. Ya, halo semuanya, selamat malam, selamat datang di ruangan saya. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang, salam kenal, salam santun, salam tajim, salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, yang pengen kuis baru 3 orang, jadi cukup 2 ya teman-teman. Kalau udah mau yang ketiga, silakan tap angka 4, minimal 50 orang. Ini malam ini kayaknya adem ayem ya teman-teman. Kadrun nggak ada yang berani naik lagi ke gentayangan ke ruangan ini, nggak berani, nggak ada lagi mereka nyali. Atau bisa jadi mungkin karena moderator saya sudah sweeping, bisa jadi rata-rata udah diblokir. Ya, yang jelas nggak kayak Jakarta lah. Jakarta mah sumpek.
Bandung juga adem teman-teman, tapi antara Bandung dengan Malang saya pilih Malang lah ya. Bandung itu gimana ya kesannya ya sekarang ya makin jelek. Sorry ya Pak Baturan, barudak teman-teman di Bandung. Saya belakangan tuh jadi kurang interest ke Bandung. Saya merasa Bandung itu udah bukan cuma kredit, tapi semakin jorok gitu. Masih enak Semarang. Semarang itu walaupun panas ya karena dia pinggir laut, tapi bersih teman-teman. Ya kalau cuaca ya enak Malang lah. Ya bersyukurlah warga Malang. Ya Malang is the best ya. Kalau kemarin Mei pilih kuliah di sini, mungkin saya akan ada rencana kemarin beli rumah. Tapi karena dia memilih untuk tetap kuliah di Jakarta, ya saya ngapain cari rumah di sini. Oke teman-teman, jadi kuisnya cukup 2 ya, karena nggak ada yang berminat lagi. Ya nggak apa-apa untuk hari Minggu depan aja, karena kuis-kuis besar hanya diadakan di hari Minggu. Sekali lagi selamat untuk pemenang Opa Epi dan Ibu Ani. Opa Epi tadi di mana, di Kupang ya, di Kupang Nusa Tenggara Timur, dan Ibu Ani di Jakarta. Tuh dia bilang tadi udah mengarah ke Depok ya. Wah saya mulai kedinginan. Oke, area-area Malang ya. Nanti besok pagi ya kita sambung ya live-nya dari Bromo, dari atas. Kita udah siapin alat-alatnya, perangkatnya, biar teman-teman yang tidak bisa, tidak sempat, tidak pernah ke Bromo, memiliki desire, hasrat, ingin pergi juga melihat keindahan alam, melihat kasih Allah bagi dunia, bagi Indonesia, bagi Jawa Timur, Malang, terutama daerah sekitar situ ya, ada pemandangan yang sangat indah. Saya tuh udah naik tahun 2018 teman-teman. Nah saya udah pernah nyelam ketemu Nemo di Bunaken. Saya udah pernah, mana lagi ya paling jauh ya, ke Danau Toba, ke naik ke Aceh sebentar udah pernah. Terus kemana lagi yang paling jauh ya, ke Manado udah, Ternate udah. Tapi cuma Bromo yang saya pengen 2 kali ya. Yang pengen saya kunjungi 2 kali itu cuma Bromo teman-teman. Nggak tahu, kayaknya ada magnetnya aja. Saya belum pernah ke Ambon ya. Anak saya pernah di Papua. Menurut anak saya Indonesia Timur itu surga bagi pantai, karena dia sangat suka pantai. Dan dia eksplor pantai memang untuk fotografinya. Nantilah kalau Tuhan izinkan saya sampai Papua, sampai Indonesia Timur, sampai Ambon ya. Ternate itu Maluku Tengah ya kalau nggak salah ya. Ya, thank you Dania. Ya, Maluku Utara ya, Ternate. Ya, saya kalau Ternate udah nyampe teman-teman ya. Jadi saya sampai situ saja paling jauh Indonesia Timur, belum sampai kemana-mana. Teman-teman tahu nggak, di depan saya ini udah mulai pada ngumpul orang-orang yang mungkin mau berangkat bareng-bareng ke sana ya. Ini open trip promoting kayak gini aja. Tungguin pinggir jalan, nanti ada yang ayo Bromo. Nah, ya udah. Orang-orang udah mulai ramai. Jadi dia tuh ya kumpul aja, makin malam makin kumpul.
Wih, mak ini katanya orang pada enak-enak ngorok di dalam kamarnya di belakang kamera. Ini mak ini malah gentayangan mau ketemu Tuhan melalui alam. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Yuk silakan. Yang pengen ngobrol, yang pengen tanya. Yang tadi pengen kuis untuk yang ketiga kan nggak ada, udah jadi kita close. Ya. Jangan lupa hubunginya teman-teman biar dikirim topinya, bajunya. Bajunya nih kayak gini. Saya udah bagi banyak teman-teman ya. Karena lambangnya itu dove atau merpati. Dove ini sebenarnya secara internasional ada lambang perdamaian. Jadi saya bagi-bagikan Lina Wijaya Official ini teman-teman, kaos ini secara gratis. Terutama kemarin di Masjid Al Jabar Bandung ya, luar biasa. Itu ibu-ibu malah berebut. Ada sih beberapa Islam itu yang kritis, dia tanya, baju apa mak? Baju apa bu? Baju apa mbak? Katanya. Gambar apa? Saya kasih lihat aja Lina Wijaya Official ya. Di depan itu memang tertulis Lina Wijaya Official teman-teman. Nah di bagian belakangnya itu ada Matius pasal 11 ayat 28. Karena saya memulai percakapan dengan mereka adalah, are you Muslim? Of course they answer me yes. Karena mereka kalau ditanya apakah kamu Islam, mereka akan menjawab dengan sangat bangganya, ya saya Muslim, saya Islam, Insya Allah, Alhamdulillah. Yang seperti itu, it's okay, no problem. Karena mereka menjawab pertanyaan kita. Biasanya saya akan lanjutkan apa rukun iman yang ketiga. Nah dari situ mereka sudah mulai terbata-bata. Dari 10 itu 10-10-nya banyak yang tidak hafal atau tidak tahu, saya tidak ngerti. Tetapi mereka selalu mengklaim diri mereka adalah bani penghafal. Tapi faktanya antara rukun iman dengan rukun Islam itu sering tertukar teman-teman. Nah, hayo lo. Saya biasanya olokin, hayo lo. Ayo dong, kenapa bisa nggak hafal? Kenapa bisa nggak hafal? Nah, biasanya saya ini ya, saya tuntun. Saya bantu ya, saya bilang gitu. Nah, mereka mulai oke, dibantu. Nah, mereka saya bantu, lalu mereka mulai tertatih-tatih menjawab beriman dan percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, teman-teman boleh nonton tayangannya ya, sudah saya posting kemarin. Nah, lalu saya tanya balik, apa kitab-kitab sebelumnya? Wah, dengan lantang mereka menjawab Al-Quran. Saya tanya kitab sebelumnya. Oh iya, ya ada juga yang cerdas yang sebelumnya itu bu, katanya Taurat, Injil, Zabur dan Taurat, Injil, dan Zabur. 3 ya. Ini sumringah karena mau dapat baju kan, mereka kan senang gitu. Biasanya saya tanya lagi, sudah pernah baca belum? Nah, di situ maka akan terjadi keheningan. Tidak pernah. Sudah tahu isinya belum? Tidak pernah. So, bagaimana mungkin you beriman dan percaya kalau you tidak tahu isinya? Ya, semakin diam toh. Nah, disitulah kesempatan kita dengan kasih menawarkan. Kalau ibu diberi kesempatan untuk membaca atau mengetahui isinya, kira-kira mau tidak? Ya, kita tidak ada pemaksaan di situ. Kalimat saya itu sangat jelas ya. Seandainya diberi kesempatan mengetahui isi kitab Taurat, Zabur, dan Injil, kira-kira mau atau enggak? Nah, dari 10, 7 itu biasa menjawab mau teman-teman. Nah, kalau dia sudah menjawab mau, maka puji Tuhan ya. Kita bagikan. Kalau tidak ada bawa Alkitab, minimal kita bagikan traktat. Setelah itu baru kita kasih tahu apakah ibu pak bersedia terima baju ini. Nah, mau pakai, mau. Semua rata-rata bilang mau. Nah, kalau udah kayak gitu ya udah dikasihin aja, ngapain pusing-pusing ya. Nah, dibuat juga bukan buat disimpan kan, dibuat untuk dipakai dan dibagi-bagikan. Tidak perlu kita seuzon, tidak perlu kita negatif. Oh, nanti kalau sudah baca dia akan buang. Justru tujuannya adalah dia membaca. Perkara dia tidak pakai, perkara dia buang, itu sesuatu yang biasa. Tetapi ketika dia membaca, percayakah kamu jikalau Roh Kudus itu bisa bekerja? Kalau kamu percaya Roh Allah akan bekerja ketika dia membaca, maka sudahlah. Artinya yang kita perjuangkan itu hanya sampai situ. Memberitahukan keselamatan kepada dia. Ada seorang pribadi yang dengan lembut, dengan kasih mengundang, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapakah aku ini? Biarlah tanda tanya siapakah aku ini yang mengundang, memberikan tawaran, memanggil dengan lembut. Itu yang akan menuntun mereka untuk bertemu dengan si aku. Ya, luar biasa teman-teman, itu tidak mudah.
Tapi kalau tidak ada orang yang mau kerjakan di lapangan, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Bersyukur dari Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong saya belajar, halo, bagaimana kita dengan usia tidak menjadi batas atau menjadi penghalang untuk tetap memberitakan Injil kepada dunia. Luar biasa bukan? Ayo teman-teman. Gitu aja cara saya bagi-bagi di lapangan. Siapa yang nggak mau baju? Semua mau baju. Sejelek-jeleknya baju, dasi bisa dipakai. Kalau kamu nggak pakai di badan, kamu bisa pakai di kakimu buat keset, ya kan? Kamu bisa buat lap meja, nggak masalah. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Yang penting saya punya misi, saya punya visi, itu tercapai. Ada satu firman yang hidup, yang dilepaskan dan akan bekerja. Karena setiap firman itu hidup berkuasa. Kalau sudah dilepaskan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Saya tuh pernah waktu dulu di kuliah di Jogja, teman-teman ya. Saya ingat sekali, ibu itu tuh cuman duduk pukulin melinjo itu loh, biji melinjo itu buat jadi emping. Saya suka duduk di tengah pasar itu, perhatikan ibu ini, karena bagi saya itu asik aja. Biji melinjo itu dipukul, tempel, jadi emping. Nah, jadi nanti kamu taunya matangnya aja kan, tahu makannya aja kan, prosesnya nggak tahu. Itu saya suka, saya ajak ngobrol waktu itu, saya panggilnya Mbah ya. Mbah, Kulo, nanya aja ngomong gitu ya. Nah dia bilang saya Kristen. Saya Kristennya dari mana? Dari cucunya. Cucunya dari mana? Cucunya cuma gara-gara disuruh beli cabai. Ternyata yang bungkus cabai itu satu lembar kertas Alkitab. Nah ayatnya itu dibaca. Ayat itu memenangkan dia, mengubahkan dia, memberi dia kesempatan untuk bertemu dengan Kristus. Teman-teman, lembar Alkitab itu dipakai buat bungkus cabai aja, berkuasa loh, berkuasa. Ya, apalagi dengan sengaja kita cetak di baju. Yang mana orang, kalau saya pakai, orang bisa baca bagian belakang. Luar biasa bukan? Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan primer atau ada yang mau konseling, mau kesaksian, mau sharing, monggo. Ya saya santai-santai saja sambil menunggu jemputan untuk naik ke Gubuk Klaka, untuk terus naik ke Bromo ya. Biasanya naik itu jam-jam 12, jam 1 malam, terus sampai atas itu sekitar jam 2 gitu ya. Ya seperti itulah kalau nggak salah. Ya, shalom. Teman-teman kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Barangkali ada yang terlewatkan. Iya, saya tanya ada pertanyaan nggak? Kalian ada pertanyaan primer nggak? Thank you ya yang tap-tap layar, yang share live. Ya, selamat hari Minggu, apa kabar? Kabar baik, Iman. Ya, memang biasanya naik itu jam 12, jam 1 teman-teman ya. Jam 12, jam 1 itu naik. Jadi sampai sana tuh dini hari, lalu kita lihat sunrise. Dia ada 2 pilihan, mau lihat sunrise atau mau lihat sunset. Sampai susah saya ngomong. Ya silahkan Joel, request aja ke atas. Thank you Raja 4. Saya belum ke Raja 4 ya. Tuhan berkati. Silakan. Silakan kamu naik ke atas saja, Pastor Joel.
Silakan teman-teman yang mau nanya silakan request. Semangat Iman, ya dong semangat. Ini kupluk teman-teman. Saya kalau udah ke tempat gunung-gunung yang dingin, saya pakai kupluk. Tapi nanti kalau udah dingin saya tinggal tutup sampai sampai ke dagu saya. Kan saya tetap bisa lihat, cuman kan nggak dingin gitu loh. Ya, saya koleksi ini banyak. Ada warna oranye, warna merah, warna abu, warna hitam. Banyak banget lah. Enggak, saya nggak sedang di lampu merah. Ini namanya Kayu Tangan Heritage. Sepanjang jalan ini penuh orang ramai. Ini saya ambil yang daerah agak sepi loh teman-teman. Jalan rayanya yang ramai. Kalau maju ke depan sana, bangsa 500 meter, itu sumpek penuh banget ya, penuh banget. Ini kayak Malioboro-nya, cuman gimana ya, lebih luas dari Malioboro. Nah ini orang yang jalan kaki ini kan dari arah sono itu semuanya ke sini ya. Ya silakan teman-teman, apakah masih ada? Saya gak ada tampang pengamen, saya tampang donatur ada. Saya tidak sedang di lampu merah, jadi ya saya kasih tahu teman-teman ya, ini kayak Bandung, dia di pinggir jalan itu dia kasih tempat duduk. Tuh, orang-orang bebas duduk di mana saja, kapan saja, kayak Jogja juga sama seperti inilah. Ini di seberang saya udah mulai banyak orang-orang duduk, cowok cewek udah silih berganti itu orang-orang duduk di kursi-kursi di depan saya, dan saya kursi yang menghadap ke sana. Ya. Silakan teman-teman. Namanya juga isu, namanya juga hoax. Ya silakan teman-teman, males saya bahas berita receh yang sudah disebarkan dari Februari dan ternyata terbukti zong. Ya kan? Terbukti zong kan? Kapan saya bersahadat zong? Kapan saya jual Alkitab zong? Bahkan sekarang bukan cuma Alkitab yang dibagi, ditambah topi sama baju gratis. Semua zong kan? Malah subscriber di YouTube lebih gede, sudah melampaui yang suka ngomong-ngomongin kemarin yang pada zong. Dibuka lagi diusir zong. Ya, dihasut-hasut suruh jangan follow, dihasut-hasut supaya jangan subscribe, malah nongkrong di sini zong. Udah diusir dari rumah kontrakan zong. Nonton tuh ibadah ucapan syukur pembukaan studionya Lina Wijaya tuh dan Basecamp Murtadin, nonton lah. Jangan cuma makan berita hoax. Dibayar berapa jadi buzzer? Sini aku bayar kamu untuk menjadi pemberita kebenaran, ya. Dibayar untuk jadi pemberita kebenaran, nggak mau. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Orang yang diusir nih bisa keliling-keliling Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Malang, Pontianak, kemana-mana. Sedangkan yang ngomong-ngomong ada di mana? Yang ngomong cuma bisa berteman dengan botol-botol minuman keras, duduk termenung, menunggu usia mati. Yang buzzer tetap jadi budak karena mental budak.
Bingung cari tempat tinggal, ketawain berjamaah teman-teman. Aduh. Ya, nggak ada topik. Ayo Pansos Lina Wijaya yuk, biar ada topik yuk, biar ikutan terkenal yuk Pansos Lina Wijaya yuk. Iya, saya tantang jadi pemberita kebenaran, saya bayar kamu ya. Beneran. Kamu tanya deh, berapa banyak orang yang sudah terima uang dari saya. Jelek-jelek gini nih, ngasih THR buat Jeki Sembiring, ngasih kado buat anaknya ulang tahun. Malu ya, uangnya diterima tapi beritanya juga dimakan. Nggak boleh gitu ya. Ya udah, sini saya bayar kamu untuk jadi pemberita kebenaran. Ya toh? Kamu dapat uang, iya, terus kamu juga berkenan di hadapan Tuhan karena memberitakan kebenaran. Ya, jangan mau kamu jadi budak setan. Iya betul, semakin banyak dipitnah semakin banyak berkah atau enggak. Saya nggak nyangka ya waktu si Bom Bom itu bilang jangan ke ruangan Lina, ayo laporkan, ayo report, rubuhkan, rungkatkan, jangan subscribe. Subscriber saya itu sekarang melampaui Al Hayat Indonesia di YouTube ya, melampaui Jeki Sembiring, melampaui Lidara TV, melampaui Edis TV, banyak lagi saya sampai nggak hafal, melampaui apa sang debater, sang penggugat ya, melampaui WAFM, melampaui Dewi Bulan, melampaui Sophia Tul, yang kayak gitu-gitu sudah terlampaui malah teman-teman. Ya, kebencian yang mereka sebarkan itu justru membuat orang ingin mencari tahu siapa Lina Wijaya. Setelah mereka bertemu dengan Lina Wijaya di sosial media, mereka nonton dan menyaksikan sendiri, mereka malah jadi jatuh hati. Ya, maksud saya, ya, halo Pak. Halo juga. Satu lagu Pak, boleh gak Pak? Boleh. Pak enggak, nih teman-teman. Mau di mana Pak? Sini. Gimana saja? Kalau di sini saya bisa syutingin. Gimana di sini kan? Boleh ya, teman-teman. Kita ada kedatangan tamu ya. Pak Punten, namanya siapa Pak? Pak Deso. Pak Deso. Tadi saya lihat di sana lagunya bagus. Oke. Mau lagu apa? Bagaimana? Lagu apa Pak yang bisa Pak? Yang keren Pak? Kita hibur teman-teman saya di channel YouTube dan aplikasi TikTok saya Pak ya. Siap. Saya nyanyikan lagunya Talking to the Moon atau Fly Me to the Moon. Satu lagu berapa rupiah? Udah to the point. Saya tidak pernah menghargai diri saya dengan mantap. Ini baru seniman sejati. Kita kasih tepuk tangan teman-teman. Ya, karena pada dasarnya semuanya adalah rasa, dan bagi saya bisa menyanyi di hadapan semuanya itu sudah suatu kehormatan. Mantap jiwa teman-teman ya. Kita dengarkan. Lagu baratnya Fly Me to the Moon atau pilih Talking to the Moon. Terserah. Okay, let me try. Let me try my best anyway. Again, for all of you the audience there. Oke teman-teman saya Indonesia, ini dari Kota Malang. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter's and Mars. And another world, hold my hand. And another world, baby kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, our sheep and I adore. And another world, please be true. And another world, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, our sheep and I adore. And another world, please be true.
I love you. Yeah. Thank you so much. Anyway, good evening. It's from Malang. Again, thank you so much. Pade, punten pasang Pade. Yes. Kita mau ngomong-ngomong nih. Oh, monggo. Saya beginikan saja ya. Oh, boleh lah, itu di sini sih. Oh, di sini kan. Oh, oke. Iya. Oke. Oke, Pade. Ngerti. Punten. Ya. Ojo nesu saya Oh, katakan. enggak. Saya mau kasih souvenir tapi jawab pertanyaan saya. Oh, siap. Siap. Yes. That's great. Kita nyawer dulu teman-teman. Santai. Masa satu lagu nggak santai. nyawer? Satu lagu. Thank you so much. Thank you so much mundur, anyway. Pade, mundur dikit. Siap. Saya mau nanya, Ya. Pade punten Ya. Muslim? Saya ortodoks. Oh, ortodoks. Nggak jadi teman-teman. Oh, okay. Is there anything that I can help? Oke. Satu lagu rohani kalau gitu deh. Okay. Up to you, whatever. Okay, whatever. Okay. Reform. Oh, you're from Bebop. Okay. Saya nyanyikan lagunya Oh, you're from Bebop. Yes. Okay, thank you so much. May God bless you with good thing in your life and your future. Also for you. Yep. Once more. Teman-teman ternyata ortodok gila cuy. Lagu apa Pak De? Monggo. Do you want to sing out? Whatever lah. Apa namanya? Wait a second. From Just Grow Band. Or if you want to sing out 10,000 Reasons. Yes, oke. 10,000 Reasons teman-teman ya. Lagu yang cukup familiar buat kita semua. That's Gas. the Lord of my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Yes. Sing like never before. Oh, my soul. I'll worship His holy name. The sun comes up and the new day's dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lays before me. 10,000 reasons for my heart to sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship His holy name. Amin. I'll worship His holy name. I'll worship His holy name. Puji Tuhan. Ya, thank you Pak De. Puji Tuhan. Thank you so much. Nah, teman-teman, karena sebentar kita geser-geser dikit Pak De, biar saya Ya. kelihatan. Nah, Ya. teman-teman karena Pak De nggak ada bukan Muslim, jadi nggak dapat kaos untuk kuis. Tapi saya punya ini, karena saya lihat Pak De suka topi, ada Lina Wijaya official ya teman-teman, kita bagikan buat topi. Tapi nama asli saya nggak tahu, inisial RR aja lah, terserah lah ya, whatever lah ya. This is for you. Actually, R is my nickname there. Oh ya? And that's actually my name over there. Nggak ada kebetulan loh teman-teman ya, oke. Actually, Oke. my nickname is Rudy. Ya, ini juga dari saya punya channel Lina Wijaya official. Siap, Nah ini siap, udah siap, boleh siap. buat Pak De. Kalau boleh tahu sedikit apanya Pak? Siapa? No. Okay. Ya, thank you ya, semangat. Hey, thank you so much. God bless you with good thing in your Sama-sama, also ya. for your channel, you know. Ya, yes. Again, thank you so much. Ada kalau di TikTok ada ketik pengamen lagu perfect itu ada di saya di Oh, sana. ada Pak De. Ada 2 juta, 3 juta. Wow, luar biasa. Mulai dalam last 3 months. Meskipun itu bukan channel saya karena saya tidak pernah mengupdate diri saya sendiri, itu orang-orang yang menaikkan, termasuk ketika Kenapa saya di nggak tertarik? bukan tujuan saya untuk menjadi terkenal, tujuan saya hidup saya bukan untuk saya lagi. My life Tapi ada satu ayat yang mengatakan, biarlah terangmu bercahaya supaya orang melihat Bapamu yang di surga dan memuliakannya. So why not? For me, I want to say that my vision right now is tujuan saya adalah
Because kita itu bisa evangelical by song. Ya, tapi Baiklah. saya selalu mengungkapkan apa yang saya lakukan. Pencerahan, kalau boleh dibilang pencerahan yang saya lakukan kepada saudara-saudara saya yang agama apapun juga. Karena pada dasarnya saya membungkus terang itu dalam bentuk yang lain yang pada intinya esensinya adalah yang baik adalah baik terang. Puji Tuhan. Tetap semangat deh. Monggo, selamat bertugas, selamat lanjut. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima banyak. kasih Tuhan Terima kasih. berkati. Ya, God bless you. Matur nuwun. Jadi sami-sami. Yang ngapunten ya. Ya, teman-teman seru ya. Saya sambil nunggu mau ke promo, Pak De. Siap, siap. Dan Thank you so much. I will use it very much. teman-teman, ya, tidak ada batasan untuk tetap terus berbuat baik. Dimanapun, kapanpun kamu berada, tetaplah menjadi terang dan garam dunia. Karena berbagi itu tidak melulu uang, dan uang. Bisa waktu, bisa kesempatan, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa nasihat, dan juga bisa sukacita walaupun hanya sekedar topi. Ya, puji Tuhan teman-temannya luar biasa. Ya, yang iri sama Malina tuh makin iri karena mereka belum tentu bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Nah, teman-teman, saya tadi mau kasih dia kuis, ternyata dia seorang ortodoks. Nah, kita duduk lagi. Bapak itu tadi di sana waktu di bank UOB mau tarik uang, dia lagi nyanyi. Ada orang dari China, dia nggak ngerti, mak bantuin dia. Tapi nggak nyangka kemudian dia jalan melipir ke sini. Nah, dia nyanyi lagu bagus, emang udah mendengar di sana. Jadi teman-teman, tidak ada yang kebetulan. Jadi segala sesuatu itu ada dalam koridor atau dalam tracknya Tuhan izinkan ya, tetapi bukan untuk kejahatan. Kalau kejahatan itu tentu sumbernya dari iblis dan kedagingan kita, tapi segala kebaikan itu sumbernya dari Tuhan. Tuhan gerakan saya untuk malam ini keluar dari markas ES Center, melihat kota Malang, untuk kemudian naik ke Bromo, untuk kemudian berbagi kasih dengan mereka. Gimana caranya kita nggak tahu, ikut saja pimpinan Tuhan, gerakan Tuhan. Nah, itu yang saya mau teman-teman itu belajar, bahwa menjadi orang Kristen itu adalah orang Kristen yang dinamis, bukan yang kaku. Kapan kita harus menempatkan diri. Nah, buat kalian yang selalu benci, iri dengki kepada saya, perhatikanlah ya. Apa yang kalian tuai itu juga yang apa yang kalian tabur itu akan kalian tuai juga. Saya tidak pernah menabur kebencian, kemarahan kepada kalian. Saya tetap mengampuni dan mengasihi kalian. Karena saya ini kaya akan pengampunan dan kaya akan kasih, makanya saya kalau turun ke jalan itu nothing tulus, nggak ada perasaan apapun, teman-teman ya. Nah, dia seorang ortodoks, dia seorang penyanyi jalanan. Ada penyanyi jalanan, ada pendeta jalanan seperti Agus Kairos, ada penginjil jalanan seperti Lina Wijaya. Pertanyaannya, kamu apa? Apanya jalanan kalau kamu? Iya, orang turun ke jalan, beritakan firman, dibilang diusir. Dibilang ngamen, ngapain? Aduh, teman-teman ini kumaha sih ya. Aduh, saya kemarin ke Bandung itu sesuatu gebrakan saya pribadi, teman-teman itu ya. Pergi ke Masjid Al-Jabar itu rasanya amazing ya. Tuhan itu izinkan segala sesuatu ya. Semua orang itu mengaku adalah keturunannya Abraham. Yahudi mengaku keturunannya Abraham, orang-orang Islam juga mengaku keturunannya Abraham. Orang-orang Kristen juga mengaku keturunannya Abraham. Allah sendiri berkata kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Anak cucu keturunanmu, generasimu seperti bintang di langit dan pasir di laut, tidak terhitung banyaknya. Lalu kalau tiga kelompok besar ini mengklaim keturunan Abraham, apakah salah? Tentu tidak, teman-teman ya. Karena berkat Bapak Abraham itu pun bisa kita lihat ya. Pengguna jalan. Puji Tuhan ya, ada yang bilang pengguna jalan. Ya, yang punya mental jongos, punya mental kacung, punya mental babu atau budak, ya ingat,
kalau kamu betul-betul milik Kristus, sudah di dalam Kristus, jangan melulu jadi jongos, babu, kacung, atau budak. Jadilah pribadi yang merdeka nih kayak saya. Nggak bisa jadi jongosin, nggak bisa dibudakin, nggak bisa dikacungin, ya. Apalagi dengan channel-channel yang notabene tidak bisa mempertanggungjawabkan, cuman sembunyi di balik kamera, nggak pernah turun ke lapangan, hanya mengeruk keuntungan dari orang-orang ketika injak-injak Al-Quran, menjelek-jelekan orang Islam, dan untuk apa, ya? Tapi tidak berani menunjukkan muka, tidak berani bertanggung jawab. Apakah yang seperti itu akan diberkati, disertai oleh Tuhan? Ya, walahu alam, teman-teman. Seberang Mbak mengganggu orang berjalan. Ini justru tempat orang berjalan, teman-teman, disediakan kursi. Jadi yang capek jalan tinggal duduk. No, krim tangan aku sampai jatuh di sebelah sono, no. Nih. Ini krim tangan aku nih. Kelihatannya kecil. Kalau mau tahu harganya berapa nih? Tuh. Ya, aku ambil dulu ya. Ini walaupun kecil nih mahal nih teman-teman. Kecil aja dah berapa, 60.000 kalau nggak salah harganya. Nah, pantasan Malang bersih ya. Malam-malam pun Pak Satpam nyapu daun tuh. Bandung joroknya minta ampun. Nah, ini memang tempat orang jalan, teman-teman. Capek jalan, kamu tinggal duduk di bawah pohon. Shalom Mbak, shalom. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Ai pun bisa duduk enak-enak. Iya, saya lagi di Malang ya. Ada konvensi EE. Konvensi itu teman-teman hanya untuk pengurus ya, atau divisi-divisi dalam negeri dan luar negerinya EE saja ya. Jadi tidak sembarang juga orang ikut ya, karena tidak semua orang juga diundang ikut. Di samping itu tidak gratis, bayar teman-teman. Jadi bukan kayak si congornya Julia itu, orang dia itu cuma penjudi online kok, mau ikut-ikutan ngaku-ngaku EE. Tapi dia suka banget jelekin saya. Padahal dia tidak ada karyanya bagi Indonesia. Loh, saya dengan tayangan saya seperti ini, dengan wajah terbuka, dengan kegiatan lapangan yang nyata-nyata, saya sudah ada karya bagi bangsa Indonesia. Terserah teman-teman mau hargai atau tidak, tapi saya bersyukur dan saya juga merasa bangga menjadi orang, menjadi alat yang dipilih oleh Tuhan untuk turun ke lapangan. Jadi hidup itu benar-benar untuk Kristus, dan mati itu adalah keuntungan. Bukan cuma orang menggalang dana, tapi tidak berani turun ke lapangan kerja. Gitu. Nah, silakan teman-teman. Udah gitu hasut-hasut orang lagi untuk ikut-ikut benci orang. Nggak tahu kualitasnya apa di sana. Wajar aja sekarang Al Hayat pun bubar, teman-teman ya. Logonya aja masih tersisa, tapi di dalamnya udah pada bubar, udah pada ribut, berantem, cakar-cakaran, terutama penggelapan duit oleh Ibu Julia itu. Ya, silakan. Halo Oma Malang, ya salam hormat. Ya shalom semuanya.
Saya sudah ke Saat bulan lalu, teman-teman. Saya sudah explore Saat. Saat itu nggak boleh masuk loh. Cuma orang-orang yang terdaftar di sana boleh masuk. Nah, anak saya itu kan terdaftar di sana, makanya kemarin boleh masuk. Tapi dia tidak mau kuliah di Saat. Dia ambil di STT Reform ya. Jadi kami ke sana explore Saat di gedung baru. Jadi masuk museum, ke perpustakaan, tempat makan, dormi, studio khotbah dan seterusnya, termasuk ruang musik. Udah saya explore Saat itu udah bulan lalu. Ya, salam kenal dari Kupang. Teman-teman, lagu tadi itu aja saya pasti kena copyright dari YouTube. Tapi bagi saya enggak masalah, karena yang penting itu adalah memuji, memuliakan Tuhan ya. Nah, kita bersyukur. Oke, 125 orang yang ada di sini. Apakah ada pertanyaan primer atau pengen request? pengen lihat-lihat kota Malang aja ya. Ya, ini Malang kala malam di tengah kota, tepatnya di Kayu Tangan Heritage, teman-teman ya. Salam dari Batam. Ya, teman-teman Batam. Nanti ada waktunya. Kalau enggak November, saya ini rencananya Januari ke Batam ya. Tunggu saja teman-teman Batam, tenang saja. Saya rencananya kalau nggak November ini ke Januari. Kalau nggak November, Januari ini ke Batam, Kepulauan Riau. Saya mau ketemu muka dengan yang namanya blokir permanen itu, si ST itu. Datang aja Oma, nggak apa-apa. Wah, ini Malang kok, bukan kuburan, rame kok, nggak sepi. Datang aja kalau mau ketemu saya. Nanti kalau nggak November, bulan November atau Januari, saya sudah undang itu ke api-api yang Kepulauan Riau itu, si Hesti blokir permanen itu kan ada di sono tuh. Saya undang dia ketemu saya. Berani nggak mukanya datang saya? Hati-hati kau ke Batam, nye. Hati-hati, jika Kristus di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Donasi sudah macet, nyawer orang satu lagu 50.000, uy. Sangkanya dunia punya dia. Ketawain dulu. Nah teman-teman, kita bisa belajar dari ajaran ya. Ajaran itu menentukan kelakuan. Jadi bagaimana kebencian, kedengkian, iri hati, provokasi itu muncul dari ajaran. Ketika kita diajarkan untuk penggalah, perangilah, maka teman-teman bisa lihat hasilnya. Ya seperti itu. PPJ itu di Lampung teman-teman ya, bukan di Riau. Ada demo atau apa di sana rame? Ada demo ya kali. Rame teman-teman di sana, kita cobalah ya. Coba kita belajar mobile ya. Oh udah bubar teman-teman. Cuman teriak-teriak sebentar doang. jarinya aja gede-gede kata. Makan bebong. Ya iyalah. Orang-orang munafik kayak gitu teman-teman, di depan aja bilang enggak, di belakang dimakan aja. Kemarin saya di Bandung sama Ustadz itu, laki-laki itu, diajak ngobrol, saya ajak makan kemana? Ajak makan ke Wing Hang.
Dia bilang enak Wing Hang, enak Wing Hang. Dia nggak tahu Wing Hang itu babi. Kita lihat ya cara-cara iblis menulis. Untungnya saya ini mantan Islam. Jadi sudah hafal yang kayak gitu-gitu. Udah nggak mempan yang kayak gitu-gitu. Udah hafal. Karena itu yang kita lakukan dulu, diajarkan. Ala orang-orang Bahlul ini tinggal naik aja request ngoceh-ngoceh di bawah. Tak jelas mau ngapain. Sekarang anginnya agak berkurang. Tadi anginnya kencang memang. Iblis panas, nggak tahu kepanasan itulah iblis. Iblis itu nggak bisa dengar kebenaran, pasti panas. Ya kita bersyukur tadi dari orang ortodok ya teman-teman, kita dapat satu pujian yang bagus. Banyak banget ya yang nggak suka kalau saya memberitakan kebenaran sampai turun ke jalan. Bukan Bank BII tapi BCA dan MyBank. Tuh teman-teman lihat ya, ada demo ya di depan ya, saya bawa ke sana ya. Ini makmu ini nih ya, makmu ini nyalinya bukan nyali kayak yang kaleng-kaleng nih saya datengin nah, demonya saya datengin nah. Nah, dekat Wis Hotel. Tuh. Mau ngapain sih Mas? Ada apaan sih Mas? Ya biasa reman. Mau ngapa sih? Harap ngapa sih? Ya bukannya biar rame yang kembali reman kan. Oh alah, ngidupin sejak itu tempo hari. Anyep adem sekarang mau dibikin gitu. Ya wes, yo. Ya teman-teman, Arema lagi mau hidup-hidupin hidupnya.
Iya, memang biasa mereka teman-teman. Rame tak? Saya malas ke sana. Pada nungguin, berisik soalnya nah. Nah, ini dia. Enggak, itu mobilnya naik jam 1 malam. Ini baru jam berapa? Baru jam 10. Ini bukan di Kalimantan teman-teman, ini di Malang. Oh, dia juara Piala Presiden ya? Juara dia ya? Baguslah. Dia mau hidupkan kembali. Oke. Ya, kita kembali ke tempat tadi ya teman-teman ya, karena kita udah janji jemputnya di situ. Udah segitu aja Mas. Segitu aja ya. Menang Piala Presiden katanya ya, Arema ya. Saya teman-teman ngomong, Om Arema juara Piala Presiden mah. Oh. Mereka tuh cuma geber-geber, muter-muter kayak gitu teman-teman. Ya nggak apa-apa sih, orang udah terbiasa, jadi nggak dianggap penghambat lalu lintas. Mak Munin tak ada kerjaan, tak ada buat. Ayo lagi tunggu. Nah tadi di Indomaret itu, coba kita masuk ya ke Indomaret ya. Seru ya teman-teman. Kalian ini hidup itu jangan seperti katak di bawah tempurung. Diam aja. Sekali orang gerak ngamuk aja. Ya. Kalau nggak mau kena angin ya di sini duduk. Wah teman-teman. Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan primer ya, ya shalom shalom shalom. Shalom Andrew. Dingin di Malang ya, dingin. Ya nggak apa-apa, kita ikut suka aja, ikut senang aja. Oh, pantesan lah. Mereka memang sejak khusus. Iya, di luar banyak angin. Jadi makanya masuk ke dalam Indomaret, ini pelatarannya luas. Oke teman-teman, kalau emang nggak ada pertanyaan primer atau nggak ada yang mau naik, jangan apa-apa, kita close room dulu.
Ya, udah pukul 22 dan 23, berarti ada 3, 4, 1. Ya masih ada 3 jam lagi, oke lah ya teman-teman ya. Saya kasihkan teman-teman. Oke, apakah ada pertanyaan primer? Saya kasihkan diam, ada moderator udah. Thank you moderator ya. Saya nggak lihat tulis apa itu. Kita tunggu di Palangkaraya menyanyi lagu Atala Sita. Atala Sita, kau nan cintu. Atala Sita. Atala Sita itu kasih kita. Jadi arek-arek Malang ini solidaritasnya cukup tinggi teman-teman. Nah, ini satu nilai positif, selamat tidak menjadi udara atau sandiwan bagi orang lain yang nggak apa-apa.
Ya, kalau tidak ada pertanyaan lain, Mak mau ini ya, mau jalan-jalan. Kita tutup ya, kalau tidak ada pertanyaan lain. Udah jam 22.28. Saya sebenarnya mau aja ke jam 12. Oke, teman-teman gak ada yang mau ditanyakan? Iya ya, nggak kepikiran tadi maksudnya pakai putih kan. Ya kita cari-cari dulu lah apa yang bisa dibuka. Kuliner kampung apa itu? Kampung Putih. Macam-macam dari sini. Yuk, oke teman-teman, ayo mau jalan-jalan dulu ya. Teman-teman, sampai ketemu, ingat ya. Jadikan penginjilan itu sebagai lifestyle, gaya hidup kemanapun Tuhan itu seperti, tetap bertekun untuk menjadi terang dan garam dunia. Pamit dulu, nanti besok pagi soalnya kan kita mau live kan, siarkan dari atas ya, dari promonya. Nah, paling tidak Mak prepare dulu, apa nih kira-kira yang mau diperlukan. Kalau orbit sudah dibawa. Sudah pakai ini teman-teman nih. Kurang apa lagi? Ini isinya berapa tera kemarin ya? Oke, sampai ketemu teman-teman besok pagi di hari Senin ya, dari atas puncak Bromo. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, shalom ya, sehat-sehat semua ya. Sampai ketemu ya.